Contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Ketika dipanggil ibundanya, kemudian bukan mengeluarkan kata-kata atau enggak, bagus kalimatnya, labaika ya umi, aku memenuhi panggilanmu ya umi ya. Tapi Abu Hurairah merasa suaraku kok lebih tinggi dari suara bunda. Coba Ibrahim Allah, apakah kalimat yang keluar dari lisannya Abu Hurairah salah? Salahkah Bu? Perkataan yang keluar dari lisannya Abu Hurairah, aku memenuhi panggilanmu ya ibu, labaika ya umi, apa salah? Enggak salah. Tapi Abu Hurairah merasa salah, padahal enggak salah. Merasa salah asbab volume suaranya lebih tinggi dari bundanya. Dia yang merasakan, kok suaraku lebih tinggi dari suara bunda ya. Lihat, kalau hamba yang betul-betul bakti kepada kedua orang tua itu seperti itu. Direndahkan suaranya. Apalagi Allah sudah melarang, jangan kamu membentak. Nah, tolong disapu ruangan tamunya. Iya Bu. Iya Bu, betul itu. Iya Bu, kira-kira cepat dikerjakan nggak gitu? Enggak, jangan-jangan malah nggak dikerjakan juga itu. Atau kalaulah dikerjakan, apakah ibu senang dengan jawaban itu? Kenapa nggak senang? Karena meskipun jawabannya adalah jawaban yang mereaksi atas permintaan ibu anak supaya menyapu ruang tamu, tapi kalimat itu nadanya jelas menunjukkan bahwa hati anak nggak disuruh, nggak rela. Iya Bu. Apalagi kalau ditambahin ntar napa? Nah udah, ya. Ya podolah, aku juga orang tua Bu. Ya. Ibu rahmatullah ya. Nah ibu wazakumullah, durhaka kepada kedua orang tua banyak melibatkan lisan. Yang kemudian secara khusus dalam hadis ketika Rasulullah hendak menyampaikan akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar, yang ketiga inilah yang akan banyak kita lihat, kita bahas. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menyampaikan dosa besar yang paling besar yang ketiga, Rasulullah merubah posisi duduknya, yang tadinya sandaran menjadi nggak sandaran. Kadang kemudian diterjemahkan sampai Rasulullah berdiri. Ya. Ini menunjukkan bahwa dosa besar yang paling besar yang ketiga ini sangat banyak diremehkan oleh umat. Banyak kita remehkan. Bahkan ibu azakumullah, karena diremehkan sehingga dia banyak dilanggar. Dosa besar yang paling besar yang ketiga. Ya. Apa itu? Rasulullah menyebut qauluzur, perkataan dusta, perkataan bohong. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dosa besar yang paling besar yang ketiga adalah perkataan dusta, yang pertama Rasulullah merubah posisi duduknya, itu menunjukkan akan menyampaikan sesuatu yang sangat pentingnya karena banyak orang yang mengabaikan hal itu, bahkan banyak yang melanggarnya, gitu ya. Yang kedua tentu saja ibu rahmatullah, agar para sahabat memberikan perhatian lebih. Karena apa? Kalau soal syirik, soal uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, para sahabat tentu saja terjagalah itu semuanya ya. Tapi qauluzur itu bisa saja menjebak. Karena nanti kita akan lihat ternyata qauluzur itu tidak hanya kita ngobrol santai gitu ya. Kadang-kadang meluncur begitu aja. Nanti kita ketemu
hadis yang kaitannya dengan kedustaan yang berkaitan dengan mimpi. Coba, Masya Allah. Aku mimpiin kamu, padahal nggak mimpiin. Dusta itu. Ternyata ada hadis khususnya loh. Gimana Allah? Saking lamanya nggak ketemu temennya, begitu gapruk, Masya Allah, baru tak mimpiin, padahal nggak dimimpiin. Coba tuh. Saking apa? Sebenarnya terdorong apa? Rasa kangen, rasa senang dipertemukan, tapi kebablasan lisannya. Ingat ya, ketika kita membahas menjaga lisan itu kan kita ketemu hadis Rasulullah berkaitan dengan keadaan hati yang lagi sedih ya. Kaitannya dengan kesedihan waktu itu. Mata boleh nangis, hati boleh sedih. Terus gimana Bu Rasulullah? Mata boleh nangis, hati boleh sedih. Janganlah kamu ya, tapi janganlah kamu mengucapkan kalimat kecuali kalimat yang diridhoi oleh Allah. Masih ingat apa ini hubungannya antara kesedihan, air mata yang keluar, kok kemudian Rasulullah pesan bab lisan? Apa? Karena kalau hati lagi sedih, apalagi tambah sampai air matanya keluar, sedihnya banget gitu ya. Biasanya ini akan rapuh pertahanannya, jiwanya lagi rapuh, sering kemasukan setan, ntar suruh ngeruqyah lagi. Ya, musuh kita masuk, iblis masuk ya, membisikkan kalimat diantaranya sedih ditinggal mati suami. Mata boleh nangis, hati boleh sedih, tapi janganlah kalian mengucapkan kalimat kecuali kalimat yang diridhoi oleh Allah. Muncul dari lisan sang istrinya, "Mas aku ikut." Halo? Ngapain? Emang bener ikut? Kalau saya yang ngurus jenazahnya, sini sekalian tak kafani gitu. Ya. Dikubur sekalian. Ibaratnya Allah. Ada yang lebih buruk dari itu. Hatinya sedih, air matanya Masya Allah mengalir kayak air kali lagi banjir. Ibaratnya Allah. Maka kemudian meluncur dari lisannya, "Mas, anak belum mentas Mas, kok kamu pergi Mas?" Halo? Seringkah begitu ibu dengar? Masya Allah, hati-hati loh Bu. Rasulullah sudah pesan, mata boleh nangis, hati boleh sedih, tapi janganlah kamu mengucapkan, janganlah kamu berucap kecuali dengan ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah belajar dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya. Ketika ditinggal meninggal suaminya Abu Salamah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Salamah? Setelah kalimatul istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, doanya apa Mbak Yu? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min, ya Allah, aku mohon pahala dalam musibahku ini dan berilah pengganti yang lebih baik ya Allah. Boleh kalau suami meninggal doa begitu, minta pengganti yang lebih baik. Ya boleh, ya boleh. Orang Rasulullah ngajarkan kepada Ummu Salamah, ya. Ya kan mertua nggak ngerti ini. Maksudnya minta pengganti yang baik itu, lebih baik itu bukan berarti menghakimi suami yang meninggal itu nggak baik, kan enggak. Minta yang lebih baik. Permintaan yang lebih baik itu tidak selalu dalam wujud diberikan suami lagi yang lebih baik, tidak selalu begitu dong.
ya, tentu diberikan satu keadaan yang lebih baik, entah hati ibu, entah apalah ya, terserah Allah memilihkan pengganti yang lebih baik. Nah, ibu azzakumullah, maka lisan tetap harus dijaga, mata boleh nangis, hati boleh sedih, tapi janganlah kamu mengucapkan kalimat kecuali kalimat yang diridhoi oleh Allah. Nah, ibu azzakumullah, karena qauluzur, perkataan dusta ini tergolong dosa-dosa besar yang paling besar, bahkan penyampaiannya oleh Rasulullah dengan keadaan duduknya dirubah, posisi duduknya dirubah, kemudian kalimat qauluzur itu diulang-ulang oleh Rasulullah, sampai para sahabat berharap mudah-mudahan Rasulullah berhenti dari kalimat itu. Coba, berarti tidak disebut berapa kalinya. Rasulullah mengulang-ulang qauluzur sampai para sahabat mudah-mudahan Rasulullah berhenti dari kalimat itu. Itu menunjukkan Rasulullah sangat wanti-wanti. Betul apa sih wanti-wanti itu, Bu? Ini wong Jawa mana ini? Wanti pesen apa? Enggak, wanti-wanti itu bukan pesen, Bu. Wanti-wanti menyangatkan lah gitu ya. Betul-betul harus menjadi perhatian qauluzur. Ya, yang tadi saya katakan, ternyata kita banyak terjebak masalah ini. Ya. Nah, ibu azakumullah, kaitannya dengan qauluzur, ya, saya akan mengajak ibu-ibu untuk membaca satu bab dalam kitab kecil yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali bin Wahfar Al-Qahtani, ya. Syekh Al-Qahtani membuat buku yang kemudian diterjemahkan Bahaya Lidah, ya, atau Bahaya Lisan gitu ya. Dalam buku ini, ya, satu bab membahas tentang kedustaan, ya, kedustaan. Kan ingat, karena kita akan bahas dosa besar yang paling besar yang ketiga. Apa itu, Bu? Perkataan dusta, perkataan bohong, ya. Baik, ibu-ibu azakumullah, ya. Imam Al-Qahtani, Syekh Al-Qahtani rahimahullah taala, ya. Beliau dalam pembuka pembahasan tentang kedustaan, ya, beliau awalan kemudian mengangkat hukum berdusta secara umum, ya. Dan beliau rujuk kepada pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya. Beliau mencatatkan bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa nas-nas Al-Quran atau dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dalil-dalil Quran, dalil-dalil Sunnah, ya, secara umum menunjukkan bahwa dusta itu haram, ya. Kenapa ada kalimat secara umum? Nanti ada dusta yang dibolehkan, gitu ya. Jadi secara umum berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, ya. Menurut Imam An-Nawawi, apa hukumnya dusta? Haram secara umum, ya. Kemudian Imam An-Nawawi juga menyatakan bahwa cukuplah dengan sebuah hadis, ya, untuk mengingatkan kita bahwa dusta itu sangat berbahaya, ya. Dusta itu sangat berbahaya. Jadi Imam An-Nawawi itu menggambarkan, wes toh, cukup dengan satu hadis saja. Kalau disampaikan kepada kita dan kita memahami hadis itu dan kita menjadi orang yang beriman yang benar, pasti kita ketakutan dan pasti kita akan menghindari supaya kita tidak terlibat sebagai orang yang suka dusta, ya. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ayatul munafiqi
salah satu tanda-tanda orang munafik. Ya lihat nih, coba ibu-ibu kita rasakan ya. Apakah benar kesimpulan Imam An-Nawawi dengan hadis ini kita sudah ketakutan? Gitu ya. Pembukanya apa, Bu? Tanda-tanda orang munafik. Apakah ada di antara kita yang pengen jadi orang munafik? Enggak ada pasti. Takut kita, ya. Bahkan kalau kita belajar tentang orang munafik itu letaknya nanti di neraka yang paling dasar, keraknya neraka. Tambah takut kita. Jangan sampai kita jadi orang munafik, ya. Dan Rasulullah dalam hadis ini mengenalkan kepada kita tanda-tanda orang munafik. Ada tiga. Nah, ibu-ibu azakumullah, perhatikan ini ya. Yang pertama disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa kadzaba. Ciri orang munafik itu kalau ngomong berdusta. Ya. Lihat ya, ngomong sak ngomong bohong. Ya, masya Allah ya. Coba dirasa-rasa lagi dengan dihubungkan dengan hadis yang tadi Rasulullah sampai mengulang 3 kali tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Kemudian ketika masuk dosa besar yang paling besar yang ketiga, Rasulullah merubah tempat duduknya, posisi duduknya maksudnya ya. Kemudian mengulang perkataan qaulazur itu berulang-ulang. Ibarakallah. Ternyata perkataan dusta itu menjadi ciri pertama orang munafik. Ya. Coba benar nggak kira-kira di antara keumatan ini, ya, kita nggak usah ngomong inilah, nggak usah ngomong orang kafir lah, orang Islam aja. Ya. Banyak nggak yang melanggar? Tadi kan saya katakan, kenapa kok Rasulullah mengulang-ulang kalimat tadi? Qauluzur, bahkan Rasulullah sampai merubah posisi duduknya ketika akan menyampaikan hal itu. Bahkan sampai para sahabat bergumam, mudah-mudahan Rasulullah berhenti dari ucapan itu. Qauluzur. Perkataan dusta. Kenapa, Bu? Karena banyak umat yang meremehkannya, sehingga banyak umat yang melanggarnya. Padahal perkataan dusta itu tergolong dosa besar yang paling besar. Terbukti nggak sekarang? Ya nggak usah kita orang-orang yang sebelum kita ya, kita nggak tahu perbuatan mereka ya, yang sezaman dengan kita aja. Banyak pelanggaran atas larangan ya, dosa besar yang paling besar banyak. Berkata dosa tuh banyak yang melanggar. Suami bohongin istri banyak nggak? Kenceng banget. Ngalamin kali ya, masya Allah. Gayanya ini saya mewakili suami tahu. Gayanya pulang kantor, belum istrinya nanya, udah langsung ngajak rapat, udah di luar jam kerja, padahal nggak rapat, masya Allah. Kenapa kok istrinya belum nanya tahu-tahu ngomong gitu? Udah bisa nebak aja karena merasa dirinya salah. Udah cari alasan muter-muter, salah. Untung suami istrinya nih ngaji. Kalau nggak ngaji, wis didamprat tenan.